Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyertai kami di dalam segala hal Tuhan. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulai hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami mengangkat hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami angkat pujian, kami
kami menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bawa hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat pujian kami, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah, kami angkat pujian kami, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan, keluarga HCC dimanapun saudara berada. Senang sekali kita punya kesempatan pagi ini untuk kita bisa bersaat teduh saudara. Wow, saya senang sekali bisa menjumpai setiap saudara, dan minggu ini kita sudah akan beribadah bersama-sama di gedung My Home. Wow, luar biasa, 4 bulan ya kita nggak ibadah di gedung ini, dan di minggu ini kita siapkan hati kita dan seluruh hidup kita untuk bisa berkumpul sama-sama, ketemu dengan saudara seiman, ya tentunya dengan cara yang berbeda. Kita nggak bisa mingle time lagi, nggak bisa saling jabat tangan, nggak bisa saling berpelukan dan say hello. Wah, luar biasa. Tapi itu semua nggak mengurangi kedekatan kita dan kasih di antara kita. Dan saya akan lihat informasi-informasi yang akan memperjelas seperti apa nanti ibadah yang akan kita lakukan di dalam minggu ini, baik secara offline dan disiarkan langsung secara online dimanapun saudara berada. Nah, puji Tuhan, saudara, mari saudara lihat dan perhatikan gambar yang muncul di layar ini. Sudah tahu apa gambarnya? Nah, itu adalah gambar batu nisan. Karena tema khotbah hari ini batu nisan. Ini adalah sesuatu yang sering kali kita lihat waktu kita menghadiri pemakaman, kita datang ke kuburan. Nah, apa sih yang ada di batu nisan itu, saudara? Tulisannya itu adalah biasanya hanya nama almarhum atau almarhumah. Lalu di bawahnya biasanya ada tanggal, bulan, dan tahun lahir. Lalu selanjutnya tanggal, bulan, dan tahun dia meninggal. Tanggal, bulan, tahun kapan dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, tapi saya nggak akan bahas tentang bagaimana cara bikin batu nisannya, apa maksudnya. Tapi saya pengen gini, saudara, bahwa antara tanggal lahir dan tanggal kematian itulah yang akan saya pengen sharing kepada kita semua. Setiap saudara yang masih dengarkan saat teduh pagi hari ini, atau siang atau malam sudah mendengarkannya, berarti saudara masih punya kesempatan untuk bagaimana kita mengisi waktu-waktu hidup kita dari sejak kita lahir sampai hari ini, dan kita nggak tahu kapan dan di mana dan bagaimana caranya nanti kita akan kembali kepada Bapa di surga. Tapi pastikan dulu saat ini bahwa kita semua adalah anak-anak kerajaan Tuhan, kita orang-orang yang diselamatkan.
Ya, jadi pastikan dulu bahwa kita orang-orang yang telah diselamatkan karena iman dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, di kurun waktu antara kita lahir dan sampai nanti waktu kita dipanggil oleh Tuhan, itu adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Jadi bagi saya, terserah kapan kita dilahirkan dan kapan waktu kita akan dipanggil pulang, itu jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengisi waktu di antara kita lahir sampai kita dipanggil pulang ini. Nah, sebab itu ada nasihat yang bagus sekali dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Ini ditulis oleh seorang yang luar biasa yang bernama Musa, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, tapi Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Ini tragis sekali. Musa memimpin mereka keluar dari tanah perjanjian, tapi Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa pimpin mereka keluar menuju tanah perjanjian, tapi Musa tidak melihat dan mengalami langsung tanah perjanjian. Tuhan hanya bawa dia ke Gunung Nebo dan suruh dia lihat. Itu loh tanah perjanjian, tapi maaf Musa, kamu nggak bisa masuk ke dalamnya. Nah, Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12, perhatikan. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setelah Musa menggambarkan bahwa masa hidup kita itu hanyalah 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Artinya kita nggak tahu sebatas mana usia kita. Kita nggak ada yang bisa memprediksi seperti apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tapi Musa bilang gini, ajarlah kami menghitung hari-hari. Jadi Musa sedang mengajak saya dan saudara untuk menghitung nih hari-hari yang kita sudah lewati. Usia kita berapa hari ini? 50, 40, 20, 25, 30 tahun, 17 tahun, atau sudah menjelang 70 tahun? Musa sedang bilang, ayo hitung hari-hari yang kita sudah lewati ini. Dan di situ dia bilang gini, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, di saat ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan, saudara, apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang sudah kita lewati. Di usia saudara hari ini, mari ambil waktu sejenak, saya berdoa agar Roh Kudus menuntun saya dan saudara untuk kembali dengan bijaksana mengingat dan menghitung dan merenungkan hari-hari yang sudah kita lewati sampai hari ini. Mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan di waktu-waktu yang sudah kita lewati ini. Apa yang sudah saudara lakukan kepada Tuhan? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau kita selalu menyakiti hati Tuhan? Apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan atau kita justru melanggar kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau kita sedang asal-asalan ikut Tuhan? Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan? Atau kita hanya jadi orang Kristen yang pura-pura dan munafik. Ya, KTP saya Kristen, agama saya Kristen, saya dilahirkan Kristen, tapi kehidupan Kristus itu tidak ada dalam hidup kita. Nah, di waktu yang sudah kita lewati ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita. Sebagai seorang suami, apa kita sudah cukup membahagiakan dan mengasihi istri kita seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya? Sebagai seorang istri, apakah sudah cukup menghormati suami kita? Sebagai orang tua, apa yang sudah kita lakukan buat anak-anak kita? Mari kita renungkan perjalanan yang sudah kita lewati ini, saudaraku.
Mari kita renungkan. Saya nggak mengajak saudara untuk menyesali yang sudah dilewati, karena percuma juga kita menyesali karena itu sudah dilewati. Tapi saya ingin mengajak saudara, men-encourage saudara untuk merenungkan waktu-waktu yang sudah kita lewati. Apa yang sudah kita lakukan untuk pelayanan, untuk karirmu, untuk bisnismu. Apakah sudah membuang-buang waktu dengan masa mudamu? Engkau membuang-buang banyak kesempatan yang datang di hidupmu? Apakah engkau membuang-buang kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan? Apakah selama ini engkau hanya menjadi jemaat biasa saja tanpa mau terlibat di dalam pelayanan? Saudara, mari renungkan waktu yang sudah kita lewati. Apa yang sudah kita lakukan buat orang lain? Apakah hidup kita berguna bagi orang lain? Apakah hidup kita dapat berdampak bagi orang lain? Apakah hidup kita bermanfaat bagi orang lain? Atau kita hanya jadi satu batu sandungan bagi orang lain? Ini patut kita renungkan. Dan apa yang sudah kita lakukan juga untuk diri kita sendiri di kurun waktu yang sudah kita lewati ini. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan, termasuk saya juga. Di usia saya hari ini, saya mendapatkan firman Tuhan ini membuat saya juga merenung kembali. Bagaimana masa hidup saya yang kemarin? Bagaimana saya dengan Tuhan? Bagaimana saya dengan pelayanan saya? Bagaimana saya dengan istri saya? Dengan anak-anak saya? Dengan keluarga saya? Dengan pelayanan dan kepada orang lain? Saya merenungkan hari-hari yang sudah saya lewati. Dan itu membawa saya kepada sebuah kesimpulan begini, bahwa kalau kita masih bisa dengar saat teduh hari ini, dan saya masih bisa berkhotbah saat teduh hari ini, berarti gini saudara, masih ada kesempatan untuk saya dan saudara tidak hanya diberkati, tapi untuk menjadi berkat. Berarti kalau kita masih ada hari ini, ada kesempatan untuk kita tidak hanya dilayani, tapi mulai untuk melayani. Berarti kalau kita masih bisa sehat hari ini, ada kesempatan bagi kita untuk tidak hanya dikasihi, tapi kita mau mulai untuk mengasihi. Tidak hanya untuk menjadi bahagia, tapi membawa kebahagiaan untuk orang lain. Berarti kalau kita masih punya kesempatan hari ini, masih sehat hari ini, masih ada hari ini, berarti ada sebuah kesempatan dari Tuhan untuk kita datang beribadah sama Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, memberikan kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, penyembahan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pemberian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih ada kesempatan. Sebab itu ada kesempatan hari ini, saudara, untuk bisa melayani Tuhan. Ada kesempatan hari ini untuk saudara membahagiakan keluarga saudara, membahagiakan istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara. Ada kesempatan hari ini untuk saudara bisa bantu orang, tolong orang lain dengan apa yang ada di tangan saudara hari ini. Keluargaku HCC yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, batu nisan kita belum tertulis kapan waktu kita menyelesaikan segalanya. Batu nisan itu belum ada, berarti masih ada kesempatan untuk saya dan saudara semua untuk beribadah hari ini. 4 bulan kurang lebih kita nggak bisa beribadah dalam gedung gereja. Kita ketemu secara online. Dan sekarang dalam minggu ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk berjumpa kembali bersama dengan keluarga seiman kita, keluarga yang lain di dalam gedung gereja, dalam gedung ibadah untuk memuji menyembah Tuhan. Saya mengajak saudara memanfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Karena saya nggak tahu sampai kapan kesempatan ini ada.
Bisa saja tiba-tiba bulan depan terjadi sesuatu dan kita nggak bisa ibadah lagi. Harus online lagi. Tapi mumpung ada kesempatan hari ini, mari saudara datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan karena ada kesempatan. Ada kesempatan. 2 minggu berturut-turut ini saya berkhotbah secara offline. Saya khotbah di Gereja Betani Donggala, saya berkhotbah di Gereja HCC Luwuk. Saya exciting sekali, saya semangat sekali. Kenapa? Karena setelah sekian bulan, saudara, saya bisa berkhotbah langsung di depan jemaat, menyembah bersama-sama dengan umat Tuhan. Saya bilang itu kesempatan, itu kesempatan, itu kesempatan. Beberapa kali saya mengalami maut, terakhir pada bulan Januari kemarin di saat kami kecelakaan dan mobil saya terbalik, saudara. Dan saya tahu kesempatan itu ada. Dan saya masih punya kesempatan hari untuk berkhotbah sama saudara, untuk melayani saudara. Dan saya tahu setiap saudara punya banyak kesempatan dari Tuhan. Sebab itu, waktu kesempatan itu ada, berilah hati yang bijaksana untuk kita hidup lebih baik lagi. Yang sudah lewat kita nggak bisa perbaiki, tapi yang di depan kita bisa kita perbaiki. Ayo hari ini ada kesempatan untuk beribadah, ayo ibadah. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Ada kesempatan untuk bahagiakan keluargamu, bahagiakan mereka. Ada kesempatan untuk tolong orang lain. Ada kesempatan dipercayakan untuk melayani Tuhan, jadi asyir, jadi kolektan, melayani di Komsel, di CG, atau apapun pelayanan saudara. Mari ambil kesempatan itu, karena tidak selalu ada, tidak selamanya ada. Begitu ada kesempatan itu, mari ambil dan lakukan itu. Waktu ada kesempatan untuk datang di rumah Tuhan, menyembah bersama-sama, doa sama-sama, dengar firman sama-sama, ambil kesempatan itu. Karena ada waktu dan keadaan kita nggak bisa kumpul sama-sama. Sebab itu begitu ada kesempatan, mari ambil setiap kesempatan itu. Dan saya berdoa, saudaraku, setiap kita tetap ditolong Tuhan, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan jadi berkat bagi hidup orang lain. Dan lewat kehidupan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini, saat ini, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan saat teduh ini. Berarti kami punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kami, untuk memperbaiki hubungan kami, memperbaiki pelayanan kami, memperbaiki ibadah kami, memperbaiki cara berpikir kami, memperbaiki tutur kata kami. Berarti ada kesempatan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi keluarga kami, untuk ada kesempatan untuk kami memperbaiki hubungan-hubungan kami dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, biar setiap kami mengambil kesempatan-kesempatan ini untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan lagi. Hamba doa, biar firman ini sungguh-sungguh tertanam di hidup kami dan kami melakukannya. Nggak hanya mendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Diberkati semua keluarga ACC dimanapun Engkau berada. Engkau bahagia bersama dengan keluarga-Mu. Engkau menjadi semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Karakter-Mu diubahkan segambar dan serupa dengan Kristus. Dan hidup menjadi berkat kesaksian bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu hari Minggu di rumah Tuhan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.